Mas Aji itu udah meninggal. Pak, kula niku bar ketemu lho Pak. Kula ngobrol-ngobrol kali Aji. Nyoto niku kok sampean ngomong ngoten niku pripun? Nggih Mas, kula paham. Sampean udah orang ketiga yang seperti itu yang datang ke rumahnya Mas Aji. Tapi ya cuma sampean yang sampai ketemu. Ana dewa ngangklang jagat. Mungkin gak sedikit dari kawan-kawan yang merasakan hal tiba-tiba teringat sama teman kecil, teman yang dulunya sering main bareng, sana kemari bareng. Tiba-tiba kehidupan memaksa salah satu dari kita untuk pergi jauh, beda daerah, pernikahan, dan lain sebagainya. Tiba-tiba keinget, dia di mana ya sekarang? Kabarnya gimana? Dan hal seperti ini dialami juga oleh Mas Satrio. Mas Satrio adalah seorang yang mengirimkan cerita ini, dan sebelum lebih lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 92, pada waktu itu Mas Satrio masih kecil dan mempunyai salah satu teman di kampungnya tersebut, yaitu anak dari seorang pedagang sate. Mas Satrio dan anak itu kenal di salah satu tempat sekolah ngaji di musola di kampungnya tersebut. Belakangan diketahui Mas Satrio tanya-tanya kepada temannya tersebut, rumahmu tuh sebelah mana? Itu loh rumah yang depannya ada gerobak sate itu, yaitu rumahku. Setelah itu Mas Satrio dan temannya itu yang belakangan diketahui adalah namanya Aji atau Mas Aji gitu. Lama-kelamaan Mas Aji dan Mas Satrio semakin akrab, walaupun umur mereka itu terpaut 2 tahun lebih tua dari Mas Satrio. Jadi Mas Aji itu lebih tua dari Mas Satrio. Nggak seperti kebanyakan teman-temannya di kampung, kalau yang lebih dewasa itu biasanya nggak ada yang baik, lebih sering membuli. Kalau nggak gitu sering adu, mana yo kamu berani nggak sama dia, lebih kayak gitu lah. Tapi kalau Mas Aji itu lebih baik dan kesannya kayak seumuran aja. Terus berapa tahun kemudian Mas Satrio lulus lah dari SMP, dan setelah itu udah jarang lah mereka bertemu dengan kesibukannya masing-masing. Yang Mas Satrio juga sekolah SMP, SMA, semakin jarang lah intensitasnya untuk bertemu mereka berdua. Sampai pada waktu itu Mas Satrio sudah SMA, nggak tahu kelas berapa, kelas 2 atau kelas 3, dan pada momen lebaran Mas Aji itu tiba-tiba
main ke rumahnya, ya memanfaatkan momen silaturahmi dari lebaran tersebut. Ya nggak sengaja, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Mas Haji itu datang. Assalamualaikum Satrio, mungkin kayak gitu ya. Wah Ci, udah lama kita nggak ketemu ya, gimana kabarnya bro? Mungkin percakapannya seperti itu kurang lebih. Terus mereka berbincang-bincang, ngomongin banyak hal yang udah lama kan mereka nggak ketemu juga. Terus Mas Satrio tanya, kamu di mana? Kamu kemana aja, Ci? Kok aku udah lama nggak ketemu? Aku sekarang merantau ke Jakarta yo. Udah sekitar berapa tahun lah di sana. Tapi ya kadang-kadang pulang, bantuin orang tua bertani. Ya cuma seperti itu aja lah. Pas ini momen lebaran, momen mudik, nah aku keinget sama kamu, terus mainlah ke rumah. Oh gitu. Sate gimana sate? Wah sate udah lama tutup, udah nggak jualan sate lagi sekarang, kata Mas Haji. Oh gitu. Terus rumah kamu sekarang di mana, Ji? Rumahku sekarang di kampung yuk. Udah pindah di pinggiran banget lah pokoknya. Oh gitu. Kapan-kapan main yuk, Ci, ke rumahmu. Boleh. Kapan-kapan kita main. Terus berapa hari setelah itu Mas Satrio pun main ke rumahnya. Kebetulan udah pindah di kampung itu tadi yang katanya kemarin Mas waktu main ke rumahnya. Tapi di situ Mas Satrio nggak cerita apa yang mereka lakukan. Terus selang beberapa tahun kemudian, udah ya namanya orang mempunyai kesibukan masing-masing. Mas Satrio udah lulus, udah bekerja dan sebagainya. Dan pada waktu itu Mas Satrio mau menikah. Udah lama sama pertemuan terakhir sama Mas Haji itu udah bertahun-tahun kayaknya. Udah kerja dan udah mau menikah itu kayaknya udah lama. Dan tiba-tiba Mas Satrio itu keinget lagi sama Haji. Nyanti bocah kayak saiki yo. Ya bocah ndak pedukan bocah kae. Kok rapi iki. Mosok ya konco akrabku kan biyen ora tak undang. Hitung-hitung ya temu kangen lah karo Aceh, kata Mas Satrio. Mungkin kalau bahasa Indonesia-nya Aci, aku jadi keinget Aci lagi. Gimana ya dia? Kapan-kapan mau main ke sana lah. Beberapa hari kemudian Mas Satrio memutuskan untuk mencari rumah Mas Haji yang udah lama Mas Satrio nggak main ke rumah Mas Haji tersebut. Ini ngendi Mas? Ini nggak ya ordelan nih. Waktu itu udah tengah malam lah. Mas Satrio mencoba mencari-cari rumah Mas Haji. Dan yang Mas Satrio ingat itu, sebelum masuk rumah Mas Haji itu ada seperti gerbang desa gitu yang enggak sebegitu besar. Itu tanda-tandanya udah sama Mas Haji udah melihat gapura atau
gerbang masuk desanya Mas Aji itu, Mas Satrio langsung masuk ke gerbang desa tersebut, dan di sana tampak sepi. Soalnya ya seperti yang Mas Aji bilang tadi, rumahnya itu udah pinggiran kampung lah. Di sekitarnya itu juga masih banyak sawah, kebun-kebun, banyak bambu-bambu yang di pinggir sawah itu. Jadi jarak dari rumah ke rumah itu lumayan jauh. Tapi untuk akses masuknya dari pintu masuk kampung itu paling sekitar 2 meter kurang lebih. Tapi setelah masuk ke dalam itu kecil, mobil nggak bisa masuk. Jadi cuma aksesnya itu cuma bisa pakai sepeda motor aja. Terus malam itu Mas Satrio masuklah ke kampung itu yang niatnya mau mencari rumah Mas Aji, dan ketemulah rumahnya Mas Aji tersebut. Rumahnya masih sama, tapi pada malam itu suasananya itu gimana ya, sepi, gelap, dan lingkungannya itu udah, rumah-rumah itu udah pada mati semua lampunya. Mungkin ya karena udah malam, itu sekitar jam setengah 12 lah, udah tengah malam. Dan setelah itu mungkin udah malam juga, tapi seenggaknya aku udah tahu lah rumahnya Aji di sini. Besok atau lusa aku akan coba kesini lagi untuk memberikan undangan pernikahanku ini untuk Aji. Entah nanti yang ketemu itu sama keluarganya atau sama Aji. Yang penting aku udah memberikan undangan atau kabar baik ini untuk sahabatku. Setelah itu keesokan harinya sekitar jam 10, Mas Satrio memutuskan untuk datang lagi ke rumah Mas Aji. Sampailah Mas Satrio di rumah Mas Aji, dan Mas Satrio sempat miris lah melihat kondisi rumahnya Mas Aji yang dari semua teman-temannya, mungkin Mas Aji ini adalah orang yang mempunyai rumah paling, mohon maaf ya, rumah paling jelek lah. Soalnya rumah Mas Aji itu masih terbuat dari bilik bambu dan udah kayak nggak kerawat gitu loh. Ada yang bolong, dan pokoknya miris lah Mas Satrio melihat keadaan rumah sahabat itu. Setelah beberapa lama Mas Satrio mengetuklah rumah Mas Aji tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi kayaknya rumah itu sedang kosong, kayak udah lama nggak dihuni gitu. Tapi Mas Satrio nggak putus asa, dicoba lagi sama Mas Satrio. Assalamualaikum. Tapi udah sekitar 15 menit Mas Satrio menunggu, dan nggak ada tanda-tanda kalau ada orang di rumah tersebut. Apa mungkin Cik balik lagi ke Jakarta ya? Terus orang tuanya ikut juga ke Jakarta, mau tanya sama tetangganya. Di situ pun juga kondisinya itu sepi. Ya udahlah, seenggaknya aku udah punya niatan untuk memberikan undangan untuk Aji.
Nah, setelah Mas Satrio mau pulang, setelah berbalik badan, Mas Satrio itu kaget. Loh, Aji, kapan Cik kok neng kene wisan? Sejak kapan Cik kamu di sini? Padahal aku dari tadi di sini nggak ada siapapun, kayak rumah kamu kosong deh. Iya Cik, aku baru pulang dari sawah ini. Ayo masuk. Nah, masuklah Mas Satrio sama Mas Aji ke dalam rumahnya Mas Aji. Dan benar, di dalam rumah Mas Aji pun itu Mas Satrio masih sedikit kaget, soalnya kondisi rumahnya itu emang kayak rumah yang nggak pernah dihuni gitu loh. Itu tembok-temboknya kan pakai bilik bambu, kayak gedek lah kalau di sini bahasanya. Itu banyak yang jebol di sana sini, terus gentengnya itu juga banyak yang melorot. Terus ini gimana kalau hujan atau malam itu kan anginnya masuk semua. Ya sorry ya, sirkular tak kayak teh memang salahnya banyu panasnya ndak enak iya. Wes jene gini santai wae. Aku yo pengen ngobrol-ngobrol kok. Toh ini kok ngene. Ya wes. Iya. Enak apa iki? Kok tumben-tumben men awakmu ngene iki nyap. Enak info apa? Nyuran info apa jane. Tapi ya gimana rene sing pertama aku pengen silaturahmi karo awakmu ya, soalnya aku wis suwi gak jumpa awakmu ngepindo. Aku pengen ngei kowe undangan pernikahan bahasa Arab rapi kowe ya. Iya, makanya itu terkoso. Kapan? Ya paling sekitar 2 mingguan setelah Mas Satrio mengutarakan maksud dari kedatangannya. Mas Satrio dan Mas Aji pun bercerita panjang lebar lah. Tapi di itu Mas Satrio agak menemukan kejanggalan pada sikap dan perilaku Mas Aji. Di situ Mas Aji lebih banyak diam, dan seperti yang banyak omong tuh Mas Satrio, Mas Aji lebih mendengarkan lah. Dan kadang-kadang pandangan Mas Aji itu lebih gimana ya, kayak pandangan kosong lah. Dan udah sekitar sore hari, Mas Satrio pun memutuskan untuk pulang. Ji, ini udah sore, aku mau pamit ya. Nanti jangan lupa kalau udah waktunya kamu datang ke pernikahanku ya. Awas, tak tunggu kamu. Iya, yo tenang aja, nanti aku pasti datang kok. Dan pulanglah Mas Satrio ke rumah sekitar 2 minggu pas resepsi pernikahannya Mas Satrio. Di sana udah banyak teman-temannya yang datang, tapi Mas Satrio merasakan ada yang kurang karena dari pagi, itu kan acaranya pagi sekitar jam 7 lah, dan selesainya itu sekitar jam 12. Dari pagi sampai siang itu Mas Satrio menunggu kedatangannya Mas Aji, tapi gak tahu kemana Mas Aji itu gak pernah datang. Sampai dah siang, dah sore, Mas Aji gak kunjung datang. Nyantil bocah mau jani stantenteni undangan 2 minggu saurun wis tak terne, malah bocah ndak teko.
piye to nyapo nek opo ya bocah. Setelah itu istri dari Mas Satrio kan melihat gelagat dari Mas Satrio itu yang aneh. Mas, kenapa sih dari tadi kok kayaknya nggak tenang, kayak ada apa gitu loh. Ini loh Dek, aku nunggu teman kecilku yang kemarin udah pernah tak ceritain sama kamu, udah tak kasih undangan tapi kok sampai sekarang gak datang. Tak tunggu-tunggu dari pagi sampai siang sampai sore, acara udah selesai seperti ini kok dia nggak datang. Kenapa ya? Ya mungkin ada sesuatu hal Mas yang mengakibatkan Mas Haji itu nggak bisa datang, mungkin sakit atau ada acara apalah. Pikiran positif aja. Di situ istri Mas Satrio lebih berpikiran positif dan membuat Mas Satrio jadi mungkin iya ya, mungkin ada suatu hal yang membuat Mas Haji itu nggak bisa datang. Tapi mbok yo aku koncone mosok kayak Mas Rabiku wong ndak teko ndak enek kabar apa-apa ya, tapi ya jalan tak paranane tak tekonane ning omahe nyapa kok ndak teko. Setelah 2 minggu pernikahan Mas Satrio, Mas Haji pun nggak kunjung datang ke rumah Mas Haji. Disitulah Mas Satrio memutuskan untuk datang ke rumah Mas Haji. Mungkin Haji, kenapa ya? Sakit apa gimana ya kok nggak datang? Cobalah tak main ke rumahnya. Waktu itu sekitar jam 3 sore, Mas Haji memutuskan untuk pergi ke rumah Mas Satrio. Waktu itu sekitar jam 3 sore, Mas Satrio memutuskan untuk pergi ke rumah Mas Haji dengan naik sepeda motor sendiri. Jalanlah Mas Haji tiba di depan rumah Mas Haji. Di situ rumah Mas Haji tampak sepi, tampak kosong dan kayak nggak ada orang. Diketoklah rumah Mas Haji tersebut. Tok tok tok. Assalamualaikum. Di nggak ada tanggapan dari dalam rumah, kayaknya emang sepi rumah ini. Kemana ya orang ini? Katanya udah nggak balik lagi ke Jakarta, cuma di sini aja. Setelah beberapa saat, mungkin Mas Satrio menunggu di depan rumah Mas Haji itu sekitar setengah jam lah. Ada seorang bapak-bapak yang mungkin pulang dari sawah, soalnya masih membawa cangkul dan pakai topi khas orang yang ke sawah. Tanyalah Mas Satrio kepada bapak-bapak tersebut, nun sewu Pak, niki Haji teng pundi nggih, kula ketoke griyane kok mboten enten tiyane koyoke. Mas niku sinten? Kula rencange Mas Haji Pak. Oh, rencange Mas Haji. Terus ada keperluan apa Mas sama Mas Hajinya? Ngeten lho Pak, sekitar 3 minggu yang lalu Pak, saya main kesini memberikan undangan pernikahan saya kepada Mas Haji, tapi setelah
upset. Tapi setelah tiba waktunya pernikahan saya, Mas Haji itu nggak kunjung datang Pak. Udah tak tunggu pagi sampai sore, sampai besoknya itu Mas Haji nggak datang. Saya kan kepikiran, kenapa anak ini kok nggak datang, mungkin sakit apa ada apa gitu loh Pak, makanya saya kesini, takutnya nanti kalau ada apa-apa, makanya saya datang. Oh alah gini loh Mas, saya itu kebetulan pamannya lah, masih saudara sama Haji, rumah saya di sana. Ayo ngobrol di sana aja Mas, di rumah saya. Oh gini Pak, gini. Jalanlah Mas Satrio sama pamannya Mas Haji itu ke rumah Mas Haji. Di depan rumah bapaknya itu ada apa ya, kayak balai-balai bambu lah. Kalau di sini namanya paling amben tapi di depan rumah. Nah Mas Satrio itu nunggu di situ. Mas bentar ya, aku tak belakang dulu naruh ini pacul ini. Oh ini Pak, monggo. Setelah beberapa saat bapaknya itu membawa teh dari belakang. Ini Mas, monggo diminum dulu Mas tehnya. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf ya Mas, kebetulan saya ini pamannya Haji, dan nun sewu mungkin sampean itu bakal kaget mendengar itu kenapa lho Pak, kalau kok jadi pikirannya nggak enak ini Pak. Jadi gini Mas, ini udah ketiga kalinya ada orang yang mencari Haji. Oke Pak Lers Pak, kalau sekitar 2 minggu yang lalu udah kesini dan ketemu Mas Haji, dan kita itu sempat ngobrol-ngobrol juga Pak, lama lumayan, sekitar ada kalau 1 jam lebih kayak saya itu ngobrol-ngobrol sama Mas Haji. Oh seperti itu. Jadi gini Mas, non sewu ya, Mas Haji itu udah meninggal Pak. Pulau itu baru ketemu loh Pak, pulau ngobrol-ngobrol kali Haji nyoto nih kok sampai ngomong ngoten niku pripun. Nggih Mas, kula paham. Sampai ini udah orang ketiga yang seperti itu yang datang ke rumahnya Mas Haji. Tapi ya cuma sampeyan yang sampai ketemu sama Mas Haji. Yang lain itu cuma ketok-ketok pintu lah, tapi nggak sampai ketemu Mas Haji. Jadi gini ceritanya Mas, sekitar berapa tahun yang lalu itu kan Mas Haji pulang dari Jakarta, dan perekonomian keluarganya kan semakin kesini itu semakin memburuk. Dan Mas Haji kan jadi petani sekarang, terus gimana ya, jarang makan Mas si Haji itu. Soalnya kenapa, kerjanya serabutan, terus dapatnya nggak seberapa, itu hanya untuk makan adik-adiknya, dan dia pun jarang makan Mas. Terus Haji itu juga orangnya kan pendiam, jadi waktu dia sakit pun itu nggak pernah ngomong sama keluarganya. Tahu-tahu ya udah parah, sempat dibawa ke rumah sakit dan udah nggak tertolong, dan meninggallah Mas Haji itu sekitar 3 tahun yang lalu Mas. Di situ Mas Satrio sangat terpukul. Soalnya gimana ya, karena hanya masalah makan sampai Mas Haji itu meninggal dunia. Aku lho Ci, duitku lho oke Ci, masih bingung harus tanggung apa.
Nyapa mungkin nggak ngomong tuh Ci. Di situ Mas Satrio menangis sejadi-jadinya dan sampai bingung pamannya dari Mas Acik tersebut. Wis Mas, sing wis ya wis. Arep piye les wayahe iki ya panggah. Pendet karo sing kuwasa. Nggih Pak, tapi ya gimana ya Pak? Aku nggak sampai kepikiran seperti itu Pak. Terus di mana Pak makamnya Aji Pak? Tolong anterin saya ke sana. Setelah itu mereka berdua pergi ke makamnya Mas Aji. Pak, naik motor aja Pak. Oke Mas. Tapi sebelumnya aku tak bersih-bersih dulu ya Mas. Oke. Setelah itu Mas Satrio dan setelah itu mereka berdua datanglah ke makamnya Mas Aji. Di sana Mas Aji membersihkan makamnya Mas. Di sana Mas Satrio membersihkan makamnya Mas Aji dan mengirimkan doa untuk Mas Aji. Setelah itu Pak, kula tak pamit riyin nggih. Kalih matur suwun sampun maring kula kabar niki. Kula tak nyuwun pamit. Nggih Mas, sama-sama. Nanti kalau sampean pengen main boleh, kalau mau main kesini boleh, main aja ke rumah Bapak. Ada aja nggak apa-apa, nanti main aja ke rumah Bapak. Nggih Pak, nggih. Pun kula tak wangsul rumiyin. Pulanglah Mas Satrio. Setelah melewati rumah Mas Aji, Mas Satrio itu melihat sosok dari Mas Aji itu di belakang pintu. Soalnya pintu rumah Mas Aji itu agak kebuka berapa senti itu. Di situ ada sosok Mas Aji yang melihat. Di situ ada sosok Mas Aji yang melihat Mas Satrio seperti tertunduk gitu. Di situ Mas Satrio udah sadar. Jadi ya udah cuma dilihat aja terus langsung pulang. Sampai rumah Mas Satrio menceritakan semuanya itu kepada istrinya. Di situ jadi Mas Satrio dan istrinya itu menangis semuanya karena cerita yang pilu dialami oleh Mas Satrio. Setelah itu mertuanya yang perempuan itu datang. Loh ngopo iki manten anyar kok padha tangis-tangisan ini apa? Diceritakanlah soal Mas Aji itu kepada ibunya. Ibunya pun ikut menangis di waktu itu, dan setelah itu Mas Satrio menjalani kehidupannya seperti biasa. Dan sampai sini dulu cerita tentang pengalaman Mas Satrio. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.